Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami mohon izin kepada Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Dra. Farida Mayar MPD dengan Ibu Tisna Syafnita MPD. Di sini kami kelompok beranggotakan 3 orang dengan saya Dela Novita dengan NIM 223555002 sebagai moderator, dengan rekan saya Utari Aprilia 22355010 dan Rahma Lutfia Ashari 22355007. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai topik perkembangan sosial anak usia dini dengan subtopik yang pertama yaitu hakikat perkembangan sosial anak usia dini, yang kedua yaitu perilaku sosial anak usia dini, yang ketiga karakteristik perkembangan sosial anak, yang keempat stimulasi yang diberikan terhadap perkembangan sosial anak usia dini tersebut. Untuk subtopik pertama yang akan dijelaskan oleh Utari, kepada Utari dipersilakan. 1. Hakikat perkembangan sosial anak. Perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Sosial berasal dari kata sosialisasi yang artinya kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau harapan sosial. Sementara itu, menurut Farida Mayar 2013, menjelaskan perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam berhubungan sosial. Dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Proses perkembangan sosial. 1. Belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Untuk dapat bermasyarakat, anak tidak hanya mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka harus menyesuaikan perilaku dengan patokan yang dapat diterima. 2. Belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama dan oleh anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi. Sebagai contoh, ada peran yang disetujui bagi orang tua dan anak, serta bagi guru dan murid. 3. Mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Untuk bermasyarakat dengan baik, anak-anak harus memiliki aktivitas sosial. Jika mereka dapat melakukan dan memilikinya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok. 2. Kelompok individu berdasarkan 3 proses perkembangan sosial anak. 1. Kelompok individu sosial adalah mereka yang tingkah lakunya mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Mereka mampu mengikuti kelompok yang diinginkan dan diterima sebagai anggota kelompok. 2. Kelompok individu non-sosial. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Mereka adalah individu yang tidak tahu apa yang diharapkan kelompok sosial sehingga tingkah laku mereka tidak sesuai dengan harapan sosial. Kadang-kadang mereka tumbuh menjadi individu antisosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. 1. Keluarga. 2. Kematangan. 3. Status sosial ekonomi. 4. Pendidikan. 5. Kapasitas mental sama dengan emosi dan inteligensi. Yang kedua yaitu perilaku sosial anak. Dengan cara 1. Memanggil nama atas sebutan hormat, di mana menyapa siapapun yang dianggap sebagai tanda hormat, dan intinya itu juga berarti membuat orang tersebut merasa dihargai. Di Indonesia sendiri, menanamkan rasa hormat adalah salah satu aspek penting ketika mengajarkan tentang sopan santun kepada anak. Yang kedua, selalu berbicara bertatap mata, di mana beritahu anak bahwa menatap mata seseorang, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, adalah etika yang baik. Orang tua harus mengajari anak untuk menjaga kontak mata tetap utuh dan tidak terganggu. 3. Memberi komentar positif, di mana menambahkan komentar positif di awal itu penting untuk menunjukkan nilai yang melekat pada anak. Orang tua juga perlu mencontohkan pemberian komentar positif itu baik untuk ketika pertemuan, bahkan kumpul-kumpul keluarga. Semua ini adalah komentar kecil tetapi buat pernyataan besar dalam hal perilaku dasar sopan santun terhadap anak.
Keempat, menjadi pendengar yang aktif. Dengan menjadi pendengar yang aktif merupakan cara sederhana untuk menerapkan sopan santun. Mendengar adalah perilaku dasar yang sederhana, tetapi sesuatu akan meninggalkan kesan yang abadi. Yang kelima, menerapkan tata krama di meja makan. Tata krama di meja makan mencakup sebagian besar tentang bagaimana anak berperilaku, baik itu di tempat umum ataupun pertemuan sosial. Sejak usia balita, orang tua dapat mengajari anak tata krama di meja makan yang sederhana, seperti tidak berteriak ketika makan, meminta tolong, atau memastikan makanan tidak menetes ke pakaian saat makan. Selanjutnya, yang keenam, menyimpan komentar negatif untuk diri sendiri, di mana ketika anak memiliki pendapat yang kurang nyaman didengar oleh siapapun atau kapanpun, itu harus menyimpannya untuk dirinya sendiri atau menyampaikannya kepada orang tua agar orang tua dapat menilai bahwa komentar tersebut tidak pantas untuk diberitahu ataupun disampaikan kepada orang lain. Yang ketujuh, selalu mengucapkan kata golden word dalam segala situasi. Dengan mengingatkan golden word atau kata-kata emas ini dapat memudahkan anak untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. 3. Karakteristik perkembangan sosial anak. 1. Memilih teman yang sejenis. 2. Cenderung lebih percaya pada teman sebaya. 3. Agresivitas lebih meningkat. 4. Senang bergabung dalam kelompok. 5. Memahami keberadaan bersama kelompok. 6. Berpartisipasi dengan pekerjaan orang dewasa. 7. Belajar membina persahabatan dengan orang lain. 8. Mewujudkan rasa setia kawan. Subtopik yang terakhir mengenai stimulasi perkembangan sosial anak. Stimulasi yang dapat diberikan untuk perkembangan sosial anak dapat berupa: yang pertama, jadilah contoh yang baik untuk anak. Dengan memberikan contoh yang baik, setidaknya dapat menstimulasi bagaimana perkembangan sosial anak. Yang kedua, ajak anak bermain di luar ruangan. Ketiga, ajari anak untuk berbagi. Keempat, membaca dan bernyanyi. Dan kelima, perkenalkan anak dengan hal yang baru. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan sosial adalah merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi baik itu dengan orang lain, orang tua, ataupun masyarakat sekitarnya. Kemampuan emosi dapat diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Baik, dengan berakhirnya pembacaan subtopik terakhir oleh saya, maka berakhir pula sesi presentasi kami melalui video YouTube kali ini. Dari kami, jika terdapat kesalahan dalam perkataan atau pengucapan ataupun penulisan dari presentasi kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengakhiri dari presentasi kami kali ini, kami menyajikan sebuah video mengenai simulasi dari perkembangan sosial anak usia dini. Berikut videonya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam ibu. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Anak soleh. Siap. Anak siap. Soleh. Baiklah. Sekarang kita udah masuk ke tahun pelajaran baru ya. Gimana liburannya, asik? Asik ibu. Sekarang kita punya teman baru. Sini. Ya, coba perkenalkan namanya anak ibu. Perkenalkan dulu namanya saya. Perkenalkan nama saya Bunga Lestari. Oh, Bunga sekolah di mana dulu Bunga? Di TK Bayangkari. Kenapa pindah ke Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sedangkan lagi salat, sedangkan lagi salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha